Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Seperti biasa, sebagai peternak yang kreatif, tentu saja kita lebih sering membahas mengenai jenis pakan alternatif. Kenapa saya begitu suka sekali untuk mereview tentang jenis pakan alternatif untuk pakan ternak entok kita, teman-teman? Alasan yang pertama, karena di wilayah kami sangat banyak sekali pakan alternatif dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita. Kemudian alasan yang kedua, kita harus merasa rugi ketika banyak peluang untuk mendapatkan pakan alternatif dari alam tetapi kita tidak bisa untuk memanfaatkannya. Dengan kita kreatif menggunakan pakan-pakan alternatif untuk pakan ternak entok kita, maka kita bisa terbantu dalam meminimalisir biaya pakan, teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai dua jenis pakan alternatif yang bisa kita dapatkan dengan gratis tetapi nutrisinya sangat bagus untuk entok-entok kita. Yang pertama dari kijing sawah. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, teman-teman, bahwa kijing sawah sangat bagus sekali ketika kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita, teman-teman. Selain nutrisinya yang sangat lengkap, teman-teman dan sobat semua, ini juga sangat bagus ketika kita manfaatkan untuk ternak pembesaran maupun pembibitan, teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyajikannya pada atau untuk ternak entok kita secara baik. Untuk hasil yang paling sempurna adalah dengan cara merebusnya terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya pernah mencobanya pada video saya sebelumnya dan tidak saya rebus terlebih dahulu. Terakhir entok-entok kita seperti kesulitannya untuk menyantap kijing sawah ini. Selain dagingnya yang kenyal ya atau wulet, teman-teman dan sobat semua, ketika kita tidak rebus terlebih dahulu ya, nanti siapa tahu ada bakteri-bakteri yang mungkin singgah di dalamnya, maka nanti akan terkontaminasi dengan kijing sawah yang akan kita berikan pada entok-entok kita, sehingga nanti mudah sekali entok untuk sakit. Tetapi ketika kita merebusnya terlebih dahulu seperti ini, selain bakteri-bakteri jahat itu pasti akan mati, yang kedua prosesnya lebih mudah dan lebih simpel karena kita cuma merebusnya sekitar beberapa menit sampai kepada cangkang-cangkangnya itu mengap ya, atau terbuka seperti ini. Sehingga ketika cangkangnya sudah terbuka, teman-teman dan sobat semua, meskipun kita akan berikan secara langsung sekalipun, itu akan memudahkan entok untuk menyantapnya. Berbeda halnya dengan ketika kita berikan pada saat masih mentah, tidak direbus dahulu. Itu sulit sekali, teman-teman. Di samping prosesnya sulit karena kita harus membukanya melalui atau menggunakan pisau ya, entok juga kesulitan untuk menyantapnya karena dagingnya bulat, teman-teman ya. Nah, tetapi ketika kita rebus dahulu seperti ini, maka selain lebih simpel, entok juga akan semakin mudah untuk menyantapnya karena dagingnya sudah empuk, teman-teman. Dan untuk bahan gratis yang kedua yaitu dari jantung pisang, teman-teman. Ternyata setelah kita kolaborasikan, saya sudah melakukan eksperimen dan uji coba. Setelah kita kolaborasikan antara kijing sawah dengan menggunakan jantung pisang, itu hasilnya sangat luar biasa bagus, teman-teman. Untuk pembesaran bagus, untuk pembibitan pun bagus, teman-teman. Nah, caranya teman-teman untuk mencampurkan kijing sawah ini dengan jantung pisang, kita kupas, kita ambil daging dari kijing sawah itu, kemudian kita pisahkan. Nah, setelah itu kita baru kemudian mencampurnya dengan jantung pisangnya. Nah, ini merupakan jantung pisang yang sudah saya cacah, tetapi kita tidak sempat lagi untuk merebusnya. Padahal untuk hasil terbaik kita harus merebusnya terlebih dahulu. Jadi sama-sama direbus ya, teman-teman. Kijing sawahnya kita rebus dan jantung pisangnya kita rebus. Karena waktunya sudah sempit sekali, maka jantung pisang ini tidak saya rebus. Tetapi yakinlah bahwa jantung pisang ini aman untuk ternak entok kita, teman-teman. Nah, kita akan segera mencampurkan kijing sawah yang sudah kita rebus dengan jantung pisang yang sudah kita cacah seperti ini, teman-teman. Tidak terlalu sulit ya untuk meracik dua jenis pakan alternatif gratis ini, karena seperti biasa layaknya kita meracik jenis pakan lain. Setelah kita campurkan jantung pisang dengan kijing sawah ini, kemudian kita akan aduk hingga rata ya, hingga tercampur semua, nanti tidak mengumpul salah satunya. Barulah kita akan masukkan ke dalam tong dan kita akan masukkan juga dedak secukupnya, teman-teman.
Inilah bentuk racikan pakan atau hasil racikan pakan yang berbahan dasar sama-sama bahan gratis, yaitu dari kijing sawah dan juga jantung pisang, teman-teman. Dan kita siap untuk memberikannya pada entok-entok kita. Kita lihat bersama, teman-teman. Kita lihat bersama, teman-teman dan sobat semua, entok sangat lahap, doyan, dan tentu saja dengan mereka lahap dan doyan, tentu saja mereka akan berpotensi untuk cepat besar bagi yang pembesaran. Dan untuk yang pembibitan, karena jenis pakan alternatif ini salah satunya mengandung protein hewani tinggi, maka akan secepatnya merangsang indukan entok supaya cepat bertelur bagi yang belum bertelur, teman-teman dan sobat semua. Kemarin juga ada yang bertanya, apakah tidak ada efek samping pada entok-entok kita, khususnya untuk indukan, ketika kita selalu gonta-ganti pakan. Jadi gonta-ganti jenis pakan itu yang sudah saya lakukan, apakah ada efek sampingnya atau tidak untuk indukan entok kita. Misalnya gara-gara kita gonta-ganti pakan, maka nanti indukan kita akan kemudian merajuk ya, marah, dan pada akhirnya tidak mau untuk bertelur. Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan pengalaman teman-teman dan sobat semua, silahkan teman-teman beberapa minggu sekali kita ganti dengan jenis pakan alternatif lain, sebatas jenis pakan alternatif yang akan menggantikan pakan yang pertama itu tadi adalah pakan alternatif yang memang kandungan nutrisinya sama seperti sebelumnya. Misalnya kandungan nutrisi sebelumnya yang kita gunakan untuk pakan ternak entok kita ini 10% misalnya nutrisinya, maka yang akan menggantikan atau untuk pakan berikutnya harus 10%. Yang menjadi masalah adalah ketika kita memberikan pengganti pada pakan alternatif untuk pakan berikutnya, ini adalah pakan yang tidak ada nutrisinya sama sekali. Artinya lebih rendah daripada pakan yang pertama. Ini yang akan membuat indukan entok kita tidak lancar memproduksi telur. Ini sudah terbukti ya teman-teman, karena memang saya sudah melakukannya pada peternakan entok saya, teman-teman. Dan untuk membuktikannya, silahkan teman-teman nanti coba di rumah ketika teman-teman memang berpeluang untuk mendapatkan jenis pakan alternatif dengan berbagai jenis. Silahkan teman-teman berikan seminggu sekali dengan pakan yang berbeda, nanti hasilnya bagaimana, apakah sesuai dengan hasil yang saya dapatkan atau tidak. Jika memang berbeda, silahkan teman-teman hubungi saya kembali ya teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.